Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di kesempatan kali ini kami ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai HTML dan CSS dasar. Baik, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita memaparkan materi, berikut ini adalah daftar anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Dimas Okta Maulana dengan NPM 2008-101-0038. Nah, kemudian saya sendiri Ridwan Effendi dengan NPM 3 digit belakang 071, kemudian ada Feliani Kurniawati dengan NPM 3 digit belakang 085, dan Steven Angkawijaja dengan 3 NPM belakang 092. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan membahas mengenai HTML atau Hypertext Markup Language. Nah, apa sih HTML itu? HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk menggambarkan struktur halaman sebuah web. HTML terdiri dari berbagai kombinasi dari tag atau markup dan konten. Tag berfungsi untuk memberitahu browser cara menampilkan sebuah konten. Jadi tag ini berfungsi tag atau tanda. Jadi suatu konten akan dibungkus oleh tanda yang sudah disediakan oleh HTML untuk ditampilkan ke web browser. Kurang lebih seperti itu untuk pengertian HTML. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang text editor. Nah, di sini saya sendiri menggunakan Sublime Text untuk text editornya. Nah, kelebihan kita dalam menggunakan text editor adalah salah satu fiturnya itu dapat memudahkan kita dalam menuliskan sebuah baris kode atau teks HTML itu. Nah, contohnya seperti ini. Di gambar ini, screenshot ini, kita cukup mengetikkan H, buka kurung siku, dan H. Nah, muncul beberapa list tag yang bisa kita gunakan dan kita bisa tekan enter. Nanti si text editor ini akan langsung membuatkannya sampai tag penutupnya. Jadi kita hanya perlu untuk menuliskan kontennya saja. Nah, agar lebih jelas mungkin saya akan menyontohkan di aplikasi tersebut. Oke, nah, kita sudah berada di dalam text editor Sublime Text. Nah, kita di sini tinggal buka kurung siku. Kita ketika misalnya HTML, ketika kita ingin membuat sebuah sintaks tag standar dari HTML, kita tinggal pilih HTML dan kita tekan enter. Nah, bisa kita lihat di sini si text editor ini sudah membuatkan teks tag dasar dari HTML sampai mulai dari tag awal sampai tag penutupnya. Jadi kita hanya tinggal menuliskan konten dan tag-tag lainnya yang kita perlukan. Kelebihan dari menggunakan text editor adalah seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya menjalankan HTML. Nah, HTML ini sendiri cara menjalankannya cukup mudah. Kita hanya perlu membuat file dengan ekstensi HTML atau .html. Nah, yang bertugas untuk menerjemahkan kode itu adalah si browsernya sendiri. Jadi bukan HTML-nya. Jadi HTML yang menerjemahkan adalah browser. Nah, oleh karena itu sebenarnya untuk text editor itu tidak terlalu dibutuhkan juga tidak apa-apa. Kita bisa menggunakan notepad bawaan dari laptop sendiri. Kita tidak perlu susah untuk mendownload text editor. Tapi ya itu kalau kita misalkan menggunakan text editor akan jauh lebih mudah dalam menuliskan sebuah kode. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai tag. Tag itu sendiri adalah tanda yang berfungsi untuk memberitahu browser tentang cara menampilkan sebuah konten. Nah,
tag itu biasanya berpasangan, ada tag pembuka dan tag penutup. Nah, ada juga tag yang tidak ada tag penutupnya, itu juga ada. Nah, seperti itu. Nah, dan tag ini ada beberapa jenis. Tag ini biasanya ada yang khusus dituliskan di head dan ada juga yang dituliskan khusus di body. Contohnya ini title, ini kita tuliskan di head untuk judul halaman. Kemudian ada juga tag ini meta, tag meta. Kemudian ada textile. Textile itu bisa juga ditulis di dalam body, tapi umumnya itu ditulis di head. Untuk detail dari tag-tag yang ada dan fungsinya, kalian bisa kunjungi website W3 School. Di sana banyak ada tag-tag HTML dasar dan fungsinya, sekaligus fungsinya. Kalian bisa cek di sana karena ada banyak sekali teks yang dapat digunakan. Nah, selanjutnya ada atribut. Atribut sendiri adalah suatu informasi tambahan untuk browser yang ditulis di dalam elemen atau tag. Nah, di sini contohnya adalah kita punya tag A dan isi kontennya itu adalah ini adalah sebuah link. Nah, href ini adalah atribut dari tag A, di mana atribut itu mempunyai nama dan value atau nilai. Href ini adalah namanya dan http dunia ilkom ini adalah value dari href. Nah, kurang lebih contohnya seperti itu. Selanjutnya ada elemen. Elemen adalah seluruh teks yang ada di dalam tag dan tag itu sendiri. Nah, yang ada di dalam tag itu biasanya ada konten, atribut, dan bahkan tag itu sendiri. Misalkan seperti ini. Jadi mulai dari kurung buka ini, kurung siku buka, sampai kurung siku tutup ini, satu teks ini dinamakan satu elemen, di suatu elemen. Nah, biasanya di depan tag P ini biasanya juga mungkin ada tag 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 lain lagi. Misalkan ada tadi contohnya di atas ada tag A. Nah, jadi bisa aja di depan si tag P ini ada tag A, kemudian di penutupnya juga ada tag A sebagai penutup, dan itu bisa dikatakan juga satu elemen. Jadi tag P ini satu elemen dengan tag A. Nanti seperti itu. Lanjut ke paragraf. Nah, jika kita ingin membuat sebuah paragraf, HTML itu menyediakan tag khusus yaitu tag P. Nah, cara penulisannya kurang lebih seperti ini, yaitu tag P ini adalah paragraf 1 dan tag P ini adalah paragraf 2. Nah, untuk hasilnya sendiri seperti ini. Ini adalah paragraf 1, ini adalah paragraf 2. Nah, seperti itu. Nah, jika kita hapus ini tag P, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, mungkin untuk lebih jelas, kita coba aja langsung di text editornya. Oke. Oke, misalkan di sini dapat tag P. Ini adalah, tadi contohnya adalah jika tidak ada P, tidak ada tag P-nya. Oke. Satu. Nah, ini misalkan paragraf 1. Kemudian kita ingin membuat paragraf 2. Ini 2. Nah, kita save dan kita open di browser.
Nah, ini bisa kita lihat dia teksnya itu sejajar. Seharusnya kan si paragraf 2 ini kan ada di bawahnya si paragraf 1. Nah, untuk membuatnya berada di bawah, kita mesti ngasih tahu si browser kalau dengan tag P tadi, agar browser itu tahu bahwa ada 2 paragraf yang ingin kita tampilkan. Itu. Oke, lanjut. Ada heading. Terdapat 6 jenis heading yang disediakan oleh HTML, yaitu dari H1 sampai H6. Penulisan teks heading itu buka kurung siku H1, di dalamnya bisa kita tulis mulai dari H1 sampai H6, kemudian tinggal kita tutup dengan slash H1. Nah, untuk H1 sendiri kebanyakan digunakan untuk, lebih baik digunakan untuk judul artikel. Nah, kemudian untuk H2 itu biasanya digunakan untuk subjudul, dan yang lain-lain ini jarang untuk digunakan. Dan kebanyakan halaman website itu hanya ada H1 sampai H3. Untuk H4 sampai H6 itu jarang digunakan. Oke, selanjutnya ada list. List ini, nah, untuk menampilkan sebuah list, HTML menyediakan 3 tag, yaitu OL, UL, dan LI. OL itu untuk list yang berurutan, sedangkan UL untuk list yang tidak berurutan. OL itu nanti yang berurutan itu berarti dia listnya akan ditampilkan dengan angka atau huruf. Jadi misalkan kita ada 5 list, berarti nanti akan ada muncul 1, 2, sampai 5 atau A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, untuk UL itu kan tidak berurutan, dia akan ditampilkan dengan kotak, lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, tag. Nah, lalu LI ini dituliskan di dalam tag OL atau UL sebagai petunjuk bahwa konten tersebut ada list. Jadi kita misalkan ada sebuah teks, dan kita ingin ngasih tahu browser itu bahwa ini tuh list, jadi kita perlu menuliskan tag LI untuk membungkus teks tersebut. Nah, contoh penggunaannya sendiri seperti ini. Jadi ada H1, daftar belanjaan, kemudian OL. OL ini berarti dia list yang terurut, di mana nanti akan ditampilkan angka atau huruf. Nah, LI di sini adalah untuk listnya sendiri, yaitu ada minyak goreng, sabun mandi, deterjen, sampo, dan obat nyamuk. Dan hasilnya sendiri seperti ini. Nah, untuk kalau misalkan kita ingin membuat ini tidak terurut, kita tinggal ganti OL-nya adalah menjadi UL. LI-nya di dalam tetap. Nah, oke. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah hyperlink. Hyperlink pada HTML berfungsi untuk memberikan atau membuat sebuah teks atau gambar yang mana teks atau gambar tersebut akan mengarahkan user ke halaman tertentu ketika user melakukan klik terhadap teks atau gambar tersebut. Dalam membuat hyperlink pada HTML dibutuhkan tag dalam kurung A, dan hyperlink pada HTML memiliki 2 jenis, yaitu hyperlink absolut, kemudian hyperlink alternatif. Perbedaan dari hyperlink absolut dan hyperlink alternatif adalah hyperlink absolut itu penulisan alamat filenya disertai dengan alamat website, sedangkan hyperlink alternatif penulisan alamat file itu masih berada dalam aplikasi atau web yang sama, sehingga untuk memanggil file tujuan tidak diperlukan penulisan alamat website secara lengkap.
Di sini terdapat contoh dari hyperlink absolute dan hyperlink alternatif. Bisa kita lihat ya di sini di hyperlink absolute, jika kita akan mengarahkan user menuju ke halaman web lain, maka kita akan menggunakan hyperlink absolute karena halaman ini UPN Jatim tidak berada pada halaman yang sama. Kemudian jika kita memiliki tujuan atau ingin mengarahkan user ke halaman lain yang masih satu website dengan website milik kita, maka kita tidak perlu menuliskan alamat websitenya secara lengkap. Sehingga cukup kita tuliskan seperti ini, seperti yang bisa dilihat, sejarah.html. Selanjutnya di dalam HTML juga ada image. Image atau gambar ini memiliki tag dalam kurung img. Tag ini juga dapat dikombinasikan dengan atribut lain seperti misalnya height, width, src atau source, dan lain-lain. Tag img tidak memerlukan tag penutup. Jadi tag img ini sedikit berbeda dengan kebanyakan tag HTML yang lain. Tag img tidak perlu menggunakan tag penutup. Di sini terdapat contoh dari penggunaan tag img pada HTML beserta atribut width dan height. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada tag img, kemudian src atau source, berarti gambar yang ditampilkan akan bersumber dari sini, image/profile, kemudian .jpg dengan width atau lebar 300 pixel dan height atau tinggi 300 pixel. Selanjutnya terdapat table atau tabel. Tabel ini tentu fungsinya untuk menampilkan informasi dalam bentuk baris dan kolom. Membuat tabel pada HTML diperlukan tag table, kemudian untuk membuat baris menggunakan tag tr, dan untuk membuat kolom menggunakan tag td. Bisa dilihat di sini terdapat contoh penggunaan tag table, tr, dan td. Di sini pertama-tama kita buat tag pembukanya dulu, yaitu table. Kemudian kita beri atribut border sama dengan 1. Kenapa kita harus memberikan border? Sebenarnya border ini meskipun nggak digunakan juga nggak apa-apa. Cuman karena di sini saya ingin memperlihatkan garis tabelnya, maka saya harus mencantumkan atribut border sama dengan 1. 1 ini merupakan value dari ketebalan border atau garis yang akan digunakan di tabelnya. Kemudian di sini ada TD dengan isian baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, begitu seterusnya hingga baris 2 kolom 2. Kemudian jangan lupa untuk memberikan tag penutup karena table ini membutuhkan tag penutup. Berikut ini hasil dari penggunaan tag table, tr, dan td. Bisa dilihat ya, ternyata benar penempatannya. Di sini baris 1 kolom 1, di sini baris 1 kolom 2, di sini baris 2 kolom 1, dan di sini baris 2 kolom 2. Selanjutnya adalah form. Form merupakan tempat input data yang kemudian data tersebut akan diproses oleh sistem. Untuk membuat form di HTML dibutuhkan tag form. Tag form ini memiliki beberapa atribut yang harus diberikan seperti action untuk menentukan aksi. Kemudian ada method untuk menentukan metode pengiriman data. Setelah menggunakan tag form, selanjutnya dibutuhkan field untuk memberikan ruas yang nantinya akan diisi dengan data. Field memiliki beberapa atribut yang harus diberikan seperti type untuk menentukan tipe dari field, dan name untuk menentukan nama dari field yang akan menjadi variabel di dalam program. Selain dua atribut itu, sebenarnya ada atribut lain yang sering dipakai, yaitu atribut placeholder dan atribut value. Placeholder itu untuk memberikan teks sementara dan value untuk memberikan nilai default pada field. Kita juga dapat memberikan garis form dengan menggunakan tag field set, kemudian dapat memberikan nama pada form dengan menggunakan tag legend. Di sini bisa dilihat ya contoh penggunaan form. Terdapat tag pembuka form dengan atribut action dan atribut method. Setelah itu, karena di sini saya ingin menambahkan garis dari form, maka saya menggunakan field set dan memberikan nama login.
Di sini ada tag pembuka paragraf, username, kemudian input dengan tipe teks, dan ini untuk username, kita berikan placeholder, masukkan username. Di sini juga ada password ya, dengan placeholder, masukkan password, dan di sini ada input submit, kita isi value-nya login. Ini adalah hasil dari penggunaan form kode sebelumnya. Terlihat di sini ada sebuah garis form. Ini merupakan hasil dari tag field set, dan login ini merupakan hasil dari tag legend. Sedangkan yang ini, username, password, dan login, ini merupakan hasil dari tag input. Selanjutnya adalah komentar. Umumnya pada bahasa pemrograman terdapat cara untuk menambahkan komentar di baris-baris kode yang diinginkan. Begitu juga dengan HTML. Meskipun HTML merupakan markup language, bukan programming language, akan tetapi HTML ini bisa memberikan komentar dengan menggunakan tag kurang dari, tanda seru, min-min, dan diakhiri dengan tag min-min lebih dari. Komentar ini tidak akan ditampilkan pada browser, akan tetapi hanya dapat dilihat oleh developer saat membuka kodenya. Nah, meskipun komentar ini tidak dapat dilihat di browser, tidak dapat dilihat oleh user, itu bukanlah sebuah kekurangan atau bahkan menjadi tidak berguna. Justru karena dia tidak bisa terlihat ini, dia memiliki berbagai kegunaan. Nah, di sini dijelaskan bahwa komentar dapat sangat berguna bagi developer untuk mengingat struktur kode apabila kode yang diketik sudah mulai banyak dan panjang. Selain itu, komentar juga dapat digunakan untuk mencatat hal-hal apa saja yang harus kita lakukan selanjutnya. Bahkan, seringkali komentar itu digunakan untuk menonaktifkan suatu baris kode HTML. Komentar pada HTML tidak dapat diberikan atribut apapun. Hal itu dikarenakan setiap atribut yang dimasukkan ke dalam tag komentar, dia akan teridentifikasi sebagai komentar. Jadi komentar ini tidak bisa dimasukkan atribut apapun. Kemudian di sini ada contoh penggunaan komentar. Yang bagian komentarnya adalah yang berwarna hijau ini. Nah, di sini saya menuliskan teks. Ini adalah komentar yang tentu tidak akan tampil di browser. Ini dia hasilnya. Maka komentarnya tidak akan dapat dilihat oleh browser atau pengguna, akan tetapi komentar tersebut masih tetap bisa terlihat di dalam kodenya yang seperti ini. Selanjutnya adalah materi tentang CSS dasar. Untuk materi CSS dasar ini akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke bagian CSS dasar. Apa sih CSS itu? CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheets, yang dimana CSS ini gunanya untuk mempercantik tampilan website kita. Kalau kita analogikan website itu bagaikan tubuh manusia, maka HTML itu seperti kerangka tulangnya, dan CSS itu tampilan luarnya seperti wajah, kulit, dan lain sebagainya. Jadi akan tampak lebih cantik kalau website kita gunakan CSS. Simpelnya seperti itu. Nah, di sini bagaimana cara memakai CSS ke dalam HTML kita. Di sini cara menambahkannya terdapat 3 cara. Yang pertama dengan inline, yaitu menggunakan atribut CSS ke dalam elemen HTML-nya secara langsung dalam segaris gitu. Kemudian internal dengan menggunakan elemen di bagian CSS-nya, di bagian HTML-nya menggunakan text style. Kemudian secara eksternal dengan menggunakan elemen untuk menautkan ke file CSS kita sendiri secara eksternal. Seperti ini, inline dalam satu baris tag H1 langsung kita style, kita gunakan CSS. Kemudian internal kita di tag head kita membuat tag baru, tag style untuk CSS-nya. Kemudian secara eksternal kita membuat file CSS sendiri secara terpisah dengan file extension CSS gitu apa yang namanya ya, yang belakang titik gitu loh, CSS. Kemudian kita link dengan tag link, rel style sheet, href,
apa nama file CSS kita. Oke, next kita ke selector, property, dan value. Nah, selector adalah bagian yang kita mau tuju, yang mau kita styling. Seperti ini, body adalah selector, kemudian background colornya property, kemudian nilainya light blue adalah value. Ini H1 selector yang mau kita style, colornya adalah property, kemudian nilainya ini white adalah value. Oke, lanjut ke teks. CSS sendiri kan memiliki banyak kegunaan ya. Salah satunya adalah kita dapat memodifikasi teks dalam website kita. Di sini saya menyebutkan 5 properti yang sering digunakan, yaitu text color, text alignment, text decoration, text transformation, dan text shadow. Yang pertama, text color. Properti ini digunakan untuk mengubah warna teks pada website kita. Properti yang digunakan atau value yang digunakan bisa langsung nama warna seperti merah misalnya, atau red karena CSS kan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian bisa juga menggunakan nilai hexadesimal seperti ini, hashtag atau crash FF kalau warna putih, 000000 kalau warna hitam, dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa memasukkan nilai RGB dengan format seperti ini, RGB buka kurung, nilainya, kemudian tutup kurung. Nah, contohnya seperti ini, body background colornya white, bodinya ini background colornya white, kemudian warna teksnya color blue, warnanya warna biru. Satu background colornya black, kemudian warna teksnya putih. Kemudian tag div background colornya blue, kemudian colornya warna white. Oke, next ke text alignment. Text alignment properti ini digunakan untuk mengatur perataan horizontal teks. Kita bisa mengatur rata kiri, rata kanan, rata tengah, atau rata kanan kiri, atau justify. Seperti ini contohnya, text H1 text align center, H1-nya ke tengah, H2-nya text align left ke kiri, H3-nya text align right ke kanan. Kemudian text decoration. Properti ini digunakan untuk menambahkan garis dekorasi ke teks. Tips, Anda dapat menggabungkan lebih dari satu nilai seperti overline dan underline untuk menampilkan garis baik di atas maupun di bawah. Nah, contohnya seperti ini, H1 text decoration line overline. Ini overline di atas ada bisa line seperti mencoret gitu ya, kemudian underline garis bawah, atau kita bisa memasukkan dua nilai overline dan underline. Nah, selain text decoration line, text decoration ada banyak macam juga, seperti misalnya teks kita nggak muncul shortcutnya ya, nggak muncul shortcut, bentar, maaf, biasanya langsung muncul di bawahnya gitu. Nah, ada text decoration color kalau kita mau mengubah garisnya warna apa gitu. Kemudian ada stylenya, kita mau solid, kita mau double, garisnya ada dua, atau kita mau model garisnya titik-titik, dash, atau bisa juga melengkung-lengkung gitu ya, wavy. Ada juga bisa juga ketebalannya, dan masih banyak lagi. Oke, next ke text transformation. Masih loading. Nah, bentar. Properti text transformation digunakan untuk menentukan huruf besar dan kecil dalam teks. Seperti namanya, mengubah, mentransformasi teks. Seperti misalnya apabila kita menuliskan teks tersebut huruf kecil semua, kita bisa ubah menggunakan value uppercase untuk mengkapitalkan semua, kemudian lowercase untuk mengecilkan semua, dan capitalize untuk
mengkapitalisasi setiap kata gitu ya. This text is capitalized. Seperti ini outputnya. Kemudian ada text shadow, properti menambahkan bayangan ke teks. Dalam penggunaannya paling sederhana, Anda hanya menentukan bayangan horizontal dan bayangan vertikal. Jadi wajib memasukkan dua value untuk bayangan yang horizontal dan vertikal. Nah, seperti ini value-nya ada 4 dan dimasukkan 3 shadow ya. 1 2 3. Value-nya ada 4 urutannya. Yang value pertama ini untuk bayangan horizontal, value kedua untuk bayangan vertikal, value yang ketiga ini untuk efek blur pada bayangan tersebut, kemudian value yang keempat untuk warna bayangan tersebut. Nah, seperti ini 1 pixel, blurnya 2 pixel, warnanya hitam. Ini ya kelihatan ya warna hitam tipis. Kemudian yang kedua 0 0, blurnya 25 pixel, warna biru. Blurnya ini yang luar-luar warna biru. Kemudian ini 0 0, blurnya 5 pixel, warnanya dark blue, ini biru gelap kelihatannya. Nah, teks itu ini bisa juga kita gunakan untuk berkreasi, sekreatif kita gitu. Seperti misalnya saya punya contoh. Nah, kita bisa membuat seperti ini, kita bisa membuat seperti ini menggunakan banyak shadow gitu. Nah, ini juga kita bisa, jadi kita bisa berkreasi menggunakan text shadow. Oke, next, font. Pemilihan font sangat penting untuk website karena setiap website pasti ada tulisan. Enggak sih, enggak pasti, tapi kebanyakan website seperti itu. Memilih font yang tepat memiliki dampak besar pada bagaimana pembaca mengunjungi situs web. Font yang tepat dapat menciptakan identitas yang kuat untuk merek Anda. Menggunakan font yang mudah dibaca adalah penting. Font menambahkan nilai pada teks Anda, penting juga untuk memilih warna dan ukuran teks yang benar untuk font Anda. Masuk ke dalam font family. Dalam CSS ada 5 keluarga font generik, yaitu serif yang lancip-lancip, di ujungnya ada goresan-goresan. Kemudian sans serif yang bentuknya kotak, itu tegas, nggak ada lancip-lancipnya seperti ini. Kemudian ada monospace yang dimana semua huruf memiliki lebar yang sama, menciptakan tampilan mekanis. Kemudian ada font kursif yang seperti tulisan tangan manusia. Kemudian ada font fantasi yang meliuk-liuk, yang fungsinya untuk dekoratif. Nah, semua nama font yang berbeda adalah milik salah satu keluarga font generik. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Dalam tag body kita mengubah font family-nya ke Verdana, sans serif, font size-nya 16 pixel, warna fontnya abu-abu, jadinya seperti ini. Kemudian H1, font family-nya Georgia, serif, font size-nya 60 pixel, warnanya grey. Nah, kenapa di sini ada dua value? Jadi di setiap komputer maupun website kan kita tidak semua punya font yang kita punya gitu ya. Kalau misalnya kita memakai font yang asing gitu, misal mungkin di komputer kita terlihat fontnya karena kita punya font tersebut. Nah, kalau di komputer lain yang tidak punya font tersebut, maka otomatis akan diubah ke value selanjutnya. Value kalau misalnya di sini sans serif seperti itu. Dia masuk ke background properti CSS yang digunakan untuk menambahkan efek latar belakang untuk elemen HTML. Di sini saya ada 5 properti, yaitu background color, background image, background repeat, background attachment, dan background position. Di sini saya menjelaskan melalui ini websitenya Wetriscus. Nah, seperti ini. Background image, kita memasukkan background foto kita sendiri, bisa juga melalui internet maupun file yang ada di komputer kita.
Kemudian background repeatnya no repeat, ini fotonya cuma satu, no repeat. Kemudian background posisinya di right top, di kanan atas. Kemudian background attachmentnya fix, jadi kita kalau nge-scroll gini nggak keikutan, dia tetap di sana letaknya. Kalau kita ubah misal background repeatnya menjadi repeat, nah dia akan berulang-ulang seperti ini. Kemudian kalau background attachmentnya kita ubah menjadi scroll, dia akan ikut ke scroll. Ada banyak value-value mengenai CSS ya, maupun propertinya juga banyak, jadi kita nggak mungkin lah kita hafalkan satu persatu. Kalau kalian bingung, kalian bisa langsung cari aja di Google itu CSS reference gitu, nanti muncul banyak properti-properti yang ada yang bisa digunakan di CSS ini. Oke, ini juga apabila kita bingung kita bisa search Google. Oke, lanjut ke border. Properti border CSS memungkinkan kita untuk menentukan gaya, lebar, dan warna border pada elemen HTML kita. Seperti ini, kita ada border kanan, kiri, atas, bawah, kanan, kanannya ya ke crop ini sebenarnya ada. Terus ini ada border bawahnya warna merah, ini bisa di model melengkung. Terus ini juga ada border di kiri doang seperti ini. Properti border adalah properti singkatan atau shorthand untuk properti border individu ya. Properti border ini itu shorthandnya dari properti ini. Border width untuk ketebalan bordernya, kemudian border style untuk gayanya seperti solid, mau solid seperti ini atau bentuk dot, titik-titik atau dash. Kemudian border colornya warna merah seperti ini, border 2 5 pixel tebalnya, stylenya solid, kemudian warnanya merah seperti itu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu list pada CSS, yaitu list dalam CSS ini biasanya kan list di HTML itu ada list. Nah, bisa dimodifikasi berupa stylenya, yaitu properti dalam CSS-nya itu memungkinkan untuk menetapkan penanda item daftar yang berbeda untuk ordered list, juga untuk unordered list. Lalu menetapkan gambar sebagai list. Lalu yang keempat, menambahkan background color pada list dan list item. Nah, yang pertama, bisa menentukan jenis penanda list item dalam list. Cara menuliskan sintaksnya yaitu list style type, list strip style, strip type. Dari dua value-nya. Nah, bisa square, bisa circle. Ini circle, ini square. Ini ada yang Roman alpha. Terus yang ini Roman, ini alpha. Lalu yang kedua yaitu gambar menjadi sebuah penanda list. Nah, sintaksnya yaitu list strip style strip image. Nah, bisa value-nya bisa berupa non atau URL, bisa berupa dari sumber-sumber atau initial atau inherit. Yang ketiga, posisi penanda list. Jadi list style, list strip style, strip position. Jadi bisa inside, outside, initial, dan inherit. Nah, untuk inside yaitu contohnya seperti ini. Misalnya kita buat list, lalu kita buat bordernya, terus kita lihat dengan list style di position inside, dia akan berada di dalam dalam tag line-nya. Kalau di outside, dia akan berada di luar tag line-nya. Line-nya kan yang di border kan, jadi setiap line ini kan di border. Nah, ketika di position kan outside, dia akan berada di luar tag line-nya.
Nah, selain daripada kita nulis satu-satu, nah CSS itu membuat cara gampangnya dengan menuliskan sintaks list style, list strip style. Nah, dengan format kita harus nuliskan list strip style, strip type, spasi dengan list strip style, strip position dengan di spasi lagi dengan list strip style, strip image atau initial atau inherit. Nah, contohnya misalnya take all di list style, list min style, value-nya yaitu square. Square ini dari list style type-nya. Lalu inside ini list style position-nya. Lalu spasi URL square purple.give. Nah, ini list style image-nya. Misalnya kalau misalnya nggak pakai URL, bisa initial atau inherit. Lalu yang selanjutnya yaitu position dalam CSS. Nah, digunakan untuk mengatur elemen HTML. Jadi penulisan sintaksnya yaitu position, value-nya bisa berupa static, absolute, fixed, set, relative, sticky, initial, dan inherit. Nah, untuk static yaitu mengatur posisi elemen menjadi default. Lalu yang kedua relatif itu untuk mengatur elemen menjadi posisi normal. Nah, yang relatif ini sama static ini bedanya, kalau static dia mengatur default, jadi kan dalam pengaturan sebuah CSS itu ada top, right, left, dan bottom. Nah, static ini tidak berpengaruh. Jadi misalnya urutan penulisannya pojokannya di sebelah kiri ini. Nah, maka kalau diposisikan static dia akan sesuai dengan urutan sesuai dengan barisannya. Lalu kalau jika direlatifkan posisinya, maka kita akan mengatur top atau right atau left atau bottom-nya. Misalnya berada di top sekian dan left sekian. Nah, berarti dia akan berada sesuai dengan ukurannya tadi yang kita tetapkan. Lalu yang ketiga ada fixed, mengatur posisi elemen sehingga memiliki sifat tetap walaupun halaman di scroll. Misalnya sebuah tag div dia berada di sini. Terus ketika kita kecilkan atau besarkan, nah dia itu akan berada, walaupun kita scroll juga dia akan tetap berada di situ. Misalnya kita taruh sebuah tag berada di atas pojok, kita scroll halamannya, dia akan berada tetap di situ dan muncul di atas terus. Lalu yang keempat yaitu absolute, mengatur posisi elemen dapat tertimpa dengan elemen lain. Misalnya tag div ini memiliki posisi relatif, lalu kita tambahkan tag div lagi dengan posisi yang absolute. Nah, dia akan dengan pengaturan absolutnya yaitu dengan top dan left atau right atau bottom-nya sesuai pengaturan dari kitanya. Nah, misalnya kita udah ngatur relatifnya berapa, di top atau left right bottom-nya berapa, terus absolute-nya juga kita udah atur. Nah, dia itu bisa di atasnya kayak gini. Terus sticky ini tidak semua browser sekarang bisa, hanya beberapa saja. Maksudnya browser dengan versi beberapa saja yang masih bisa. Ada beberapa yang sudah nggak bisa. Nah, gunanya untuk diposisikan berdasarkan posisi scroll user. Jadi misalnya sebuah tulisan berada di tengah-tengah, dia akan ketika di scroll dia akan berada di atas, kayak nge-stuck di atas gitu. Jadi misalnya tulisannya ada di sini gitu ya. Terus kita scroll halamannya, dia akan naik mengikuti scroll kita dan kayak tersandat di bagian atas atau tersandat di bagian bawah tergantung pengaturan kita. Selanjutnya float pada CSS. Nah, float pada CSS ini sintaksnya yaitu float. Berarti ini dua value-nya. Value-nya bisa berupa non, left, atau right, atau initial, atau inherit. Nah, float ini berfungsi sebagai untuk mengatur letak elemen secara horizontal. Misalnya, kita membuat HTML,
terus ada image-nya, ada teks paragrafnya. Nah, biasanya kan pasti kayak gini bentuknya. Terus kita udah ubah-ubah, ternyata kita pengennya ininya nggak mau dibawa kayak gini. Nah, kita maunya ada di sebelah kanannya, atau di gambarnya ini berada di sebelah kiri dan tulisannya sejajar di sebelah kirinya. Nah, maka dari itu gunakan float, property float pada tag image-nya. Jadi di CSS-nya image-nya diberikan properti float, misalnya float left. Nah, maka dia akan berada di sebelah kiri dan teksnya otomatis berada langsung di sebelah kanannya si gambar tadi. Misalnya, atau ingin gambarnya di sebelah kanan, maka float-nya berada di right. Kayak gitu. Lalu selanjutnya selektor pada CSS. Jadi pada CSS kan ada selektor. Nah, macam-macamnya ada universal selector. Penulisannya yaitu bintang. Nah, ini bintang, terus nanti diisi dengan kode CSS. Nah, universal selector ini hanya ada satu di dalam CSS. Nah, selektor ini bertujuan untuk mencari semua tag yang ada, jadi semuanya berpengaruh. Lalu elemen type selector yaitu penulisannya berupa tag HTML sendiri. Misalnya di dalam HTML ada tag H1, maka kita ingin memodifikasinya, berarti nulisnya H1. Terus kurung kawal dan kode CSS-nya, yaitu elemen type itu berupa tag HTML itu sendiri kan. Lalu class selector, yaitu nulisnya dengan tanda titik, lalu nama class-nya. Nah, class selector ini akan mencari seluruh tag yang memiliki atribut class dengan nilai yang sesuai. Misalnya kita di HTML ada class home, maka penulisannya di CSS yaitu titik. Tanda titik ini dot class, nama class-nya yaitu home ini. Lalu selanjutnya ada ID selector. Nah, nulisnya yaitu dengan tanda pagar. Lalu nama ID-nya. Nah, ID selector ini akan mencari seluruh tag yang memiliki atribut ID dengan nilai yang sesuai. Nah, misalnya kita punya di HTML itu ada ID-nya sama dengan nama, maka kita ingin modifikasinya, jadi pagar, terus nama. Nama ini kan nama si ID-nya tadi. Terus atribut selector. Cara nulisnya yaitu dengan tanda siku kotak ini, kurung siku, terus nama atribut sama dengan nilainya. Nah, selektor ini lebih sedikit advance dibandingkan dengan selektor sebelumnya. Atribut selektor ini digunakan untuk mencari seluruh tag yang memiliki atribut yang dituliskan. Nah, itu yaitu dengan nulis type sama dengan submit, terus bisa juga href atau type sama dengan teks atau email, dan yang seperti yang di form itu kan biasanya banyak tag-tag yang tertentu kayak type. Nah, kayak gitu-gitu itu bisa, href juga bisa seperti itu. Lalu pseudo class ini digunakan untuk mendefinisikan keadaan khusus suatu elemen. Sintaksnya yaitu dengan menuliskan selektor (2 pseudo class-nya, lalu kode CSS-nya kayak property dan value-nya. Nah, pseudo class ini ada yang macam-macam, ada yang berhubungan dengan link. Nah, penulisannya yang berhubungan dengan link yaitu link, jadi 2 link, yaitu style default pada sebuah link. Nah, ini yang memiliki href-nya. Terus ada juga hover ini ketika motion digerakkan di atas sebuah link atau elemen. Stylenya nanti ada perubahan sesuai tergantung kita membuatnya. Lalu ada active, itu style ketika sebuah link diklik. Lalu visited, yaitu style ketika link sudah pernah dikunjungi sebelumnya, yaitu dengan menggunakan browser yang sama. Nah, contohnya yaitu misalnya tag A, kita beri pseudo class hover dengan color sekian. Nah, awalnya kita membuat tag A ini dengan warna green ini. Terus kita buat pengaturan CSS seperti ini, nanti ketika kita sudah buat di browser, kita lihat di browsernya, tampilan awalnya berubah hijau. Nanti ketika mouse berada di atas sebuah elemen ini, dia akan berubah jadi warna yang sesuai dengan ini. Contohnya misalnya kayak
kursor ini di atasnya this is a link ini, nanti dia akan berubah jadi warna kayak gini. Terus selanjutnya ada pseudoclass yang berhubungan dengan posisi elemen. Ada first child, ada last child. Yang ini first child ini mengambil elemen pertama, kalau yang last child ini mengambil elemen terakhir dari sebuah parent-nya. Lalu nth child ini memilih elemen ke n dari sebuah parent. Nah, n ini bisa berupa angka 1, 2, dan seterusnya, atau berupa pola 2n, 3n plus 1, dan lain-lain, atau berupa tulisan odd dan even ganjil genap. Lalu yang selanjutnya ada first of type dan last of type. Nah, ini memilih elemen pertama untuk first, yang last ini terakhir dari sebuah jenis tipe tag. Nah, contohnya P, misalnya tag P dengan pseudoclass-nya first child, terus color-nya blue. Nah, ini nanti di elemen pertama dari sebuah parent-nya nanti akan berwarna biru. Lalu inheritance, yaitu pewarisan. Nah, inheritance ini dalam CSS yaitu sifat penurunan efek CSS dari sebuah tag HTML kepada tag HTML lainnya. Bisa dikatakan bahwa sebuah elemen mewarisi beberapa nilai dari properti yang dimiliki oleh elemen parent-nya. Ya, syarat untuk inheritance ini adalah tag tersebut harus berada di dalam tag lainnya. Nah, contoh properti yang diwariskan yaitu color, font, data spacing, dan lain-lain ini. Nah, contohnya hello world, kita membuat HTML yang isi body-nya ada H1, A, dan tag P. Nah, ketika kita CSS body, terus kita akan buat color dark gray ini kan, dengan dan juga font family Arial ini. Nah, kita sudah membuat semuanya sesuai. Nah, font family dia masih bisa berpengaruh ke semua. Nah, tapi kan kalau color ada beberapa tag yang tidak bisa terpengaruh. Nah, contohnya yang tag A ini, dari tulisan kembali ke halaman utama ini kan berupa tag A, berupa tag link, jadi dia gak terpengaruh dengan color dark gray-nya. Nah, cara memaksa proses penurunan pewarisan ini, CSS memiliki nilai properti inherit. Jika sebuah kode CSS memiliki nilai properti inherit, maka properti tersebut akan mengcopy nilai dari tag induk parent-nya. Jadi cara untuk membuat tag A-nya ini juga berwarna color dark gray, karena ini kita pengennya semuanya dark gray gitu ya. Nah, maka dari itu caranya yaitu tag A di color, lalu dibuat nilainya inherit. Jadi dia akan mengikuti tag induknya, tag parent-nya ini. Yaitu tag parent-nya yaitu si body tadi. Lalu selanjutnya specificity. Nah, specificity ini yaitu setiap selektor CSS yang kita buat memiliki berat yang berbeda. Berat tersebut menentukan seberapa spesifik selektor yang kita buat. Semakin spesifik, maka style yang digunakan akan semakin berpengaruh. Misal kita membuat ul ID sarapan kayak gini, terus kita membuat CSS-nya juga ul sarapan ini dengan dot favorit kayak gini ya. Ini kan tetap beda, jadi dia akan jalan semua. Nah, tapi dengan ul sarapan ini dengan dot favorit beratan ul sarapan dan ini, karena ul ini kan dari si elemen selektor, lalu sarapan ini berupa ID dan ini berupa elemen selektor, jadi dia beratnya memiliki berat yang lebih besar daripada si berupa class selector ini. Misalnya kita juga membuat CSS berupa ul sendiri, ul color green, terus ID pagar sarapan, ID sarapan, colornya red. Nah, nanti warnanya yang akan berubah di dalam list ini, dia akan berwarna red, bukan warna green, karena specificity-nya lebih berat di ID selector-nya. Jadi ID-nya lebih jalan daripada dia diberikan dengan elemen selektor kayak gitu. Lalu selanjutnya penulisan kode warna pada CSS. Nah, kode warna pada CSS biasanya menggunakan model warna RGB, yaitu RGB, red, green, blue. Nah, ada macam-macam penulisannya.
ada yang bisa menggunakan pagar RRGGBB dengan rasionya 0,0 sampai dengan FF. Nah, itu contoh penulisannya. Lalu yang kedua ada RGB dengan rasio 0 sampai dengan F. Nah, ini singkatannya. Jadi misalnya RRGGBB kalau misalnya beda-beda kan nggak bisa dikesingkat. Nah, misalnya kalau sama semua kayak gini atau dua-dua kayak gini sama, nah itu bisa dipersingkat dengan cara penulisan kayak gini. Terus ada heksadesimal, bisa berupa rasio dari 0 sampai 255 atau dengan 0% sampai 100%, bisa kayak gini tulisannya. Terus ada juga penulisan keyword, warnanya langsung, bisa blue, red, yellow, gray, green, marron. Pokoknya dalam bahasa Inggris, warna-warna bahasa Inggris. Lalu yang terakhir, transparan. Transparan ini bisa memberikan nilai transparan, jadi sebuah tag akan melewatkan warna dari tag di belakangnya. Jadi misalnya warnanya hitam, terus kita colorkan dengan transparan, dia akan jadi transparan kayak gitu. Selanjutnya yaitu satuan nilai value-nya dalam CSS. Yaitu ada macamnya 3. Yang pertama ada nilai absolut, di mana nilai tersebut tidak dipengaruhi kondisi tag induknya atau parent-nya, dan didasarkan pada ukuran sebenarnya di media printing. Bisa kayak milimeter, sentimeter, inci, point, dan IK. Kayak biasanya Microsoft Word, kayak gitu-gitu kan biasanya berupa ukuran media printing. Lalu yang kedua ada nilai relatif, dipengaruhi oleh tag di sekitarnya, misalnya pixel, em height, dan x height. Gitu. Terus yang terakhir ada nilai presentasi, yaitu nilai presentasi adalah sebuah nilai per 100, yaitu berupa persen dari suatu properti yang relatif terhadap induk atau parent dari tag tersebut, misalnya 100%, bisa juga 120%, kayak gitu. Itu saja presentasi dari kelompok 7 kami. Terima kasih sudah menyimak, dan terima kasih.